Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Graciano dari kelas FTM 256020005 dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, dan pada hari ini ada laporan praktikum lagi dengan topik pengukuran induktor. Oke, jadi ini adalah dasar teorinya. Induktor adalah komponen elektronika yang terbuat dari kawat email yang digulung sedemikian rupa hingga mempunyai nilai-nilai tertentu dan dapat digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk nilai-nilai tertentu. Kurang strip. Komponennya dapat digunakan sebagai osilator yang berfungsi untuk menghasilkan sinyal frekuensi. Relay yang bisa memutus dan menghubungkan suatu rangkaian jika ia diberi arus atau tegangan. Ya, bla bla bla. Sedangkan induktansi adalah kemampuan kumparan untuk menghentikan arus listrik yang mengalir melaluinya. Komponen yang digunakan untuk menghasilkan induktansi adalah induktor. Ini diambil dari modul saya, ini diambil dari jurnal. Bentar. Oke. Percobaannya menggunakan rangkaian serial. Resistor juga digunakan dalam percobaan ini. Dengan input dari generator sinyal osiloskop selanjutnya dibandingkan untuk mendapatkan nilai induktansi yang diidentifikasi. Jadi untuk percobaan ini menggunakan rangkaian resistor juga. Nanti ada dua resistor. Cuma resistornya itu kayaknya kita lihatnya sih 51 ya. Habis itu ya ada 51, ada cepet. Kemungkinan besar kesulitan yang kami temui adalah bagaimana cara membuat rangkaiannya dengan menggunakan breadboard. Dan juga galat harapan kami sangat tinggi dikarenakan untuk percobaan ini sangat banyak hal yang bisa terjadi. Cara melihat gelombang sin dengan baik. Jadi ini intinya tuh kita ngelihat gelombang ini nih. Gelombang sin itu yang mana? Yang gini. Nah, dia itu harus perfect kayak begini. Kok gini sih? Dia itu harus perfect kayak begini. Nah, ini tuh kita cari frekuensinya tuh berapa. Biar gelombangnya itu kayak begini. Kira-kira kayak begitu untuk percobaan hari ini. Nah, yang kami bilang ini yang dengan menggunakan breadboard ini sebenarnya yang susah ini karena kan kira-kira breadboard itu kan kayak begini nih. Nah, dari sini ada titik 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 titik. Nah, ini kan sebenarnya kan eh, yang bikin kami bingung itu sebenarnya tuh arahnya gini atau gini. Itu yang bikin kemarin kami agak-agak bingung. Dan ternyata arahnya kalau nggak salah kemarin kita tuh bikinnya kayak begini, begini. Nggak nyampe. Bentar. Begini, begini. Capit satu, capit dua. Di sini apa sih? Negatif. Kalau nggak salah di sini negatif juga. Negatif kalau di sini sama aja kan karena dia seri. Ini hitungannya seri. Kenapa? Karena dia itu kayak begini. Nah, kenapa nggak ditaruh di sini? Sebenarnya bisa aja, cuman kurang kelihatan kalau kayak begitu. Gitu. Ngomong-ngomong ini tuh resistor dulu baru induktor. Nanti ada di bawah penjelasannya. Bisa lebih buat. Udah, lanjut. Tujuannya hanya satu ya, mampu melakukan pengukuran nilai induktansi secara tidak langsung dengan alat ukur yang tersedia. Nah, panjang banget ini. Alat dan bahannya nih ada cukup banyak ya, ada 9 buah. Sinyal generator, osiloskop, probe, BNCT, BNC to BNC, induktor, dan resistor 47 ohm ini harusnya ini 51. Kenapa? Karena di modul tulisannya 47. Tapi yang kita ukur hasilnya itu dapatnya 51. Begitu. Ini langkah percobaannya. Siapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan, pasangkan probe pada konektor CA1 pembangkit sinyal, lalu hubungkan kabel power pada sumber tegangan, lalu pencet on off, output 1, terus pencet tombol ini di CH1. Ini kalau nggak salah tulisannya sign A, ya ini sign HZ. Kita kebetulan nggak dapat yang ini kemarin, kita dapat yang bentuknya itu nggak bisa digambar, susah digambar. Pokoknya di situ ada pilihan gelombangnya mau apa, ada yang sinus, ada yang apa sih yang kotak-kotak itu.
Habis itu bisa dipilih juga berapa derajatnya. Fasenya kita pilih 0 tapi di sini. Enggak dah, yang kotak-kotak itu sign juga kalau nggak salah. Pokoknya ada banyak di situ. Tapi yang kita pakai sign. Kemarin kita nggak pakai sign. Lalu pilih bentuk gelombang sinus dengan menekan tombol menu pada panel depan. Kemudian pilihan gelombang akan muncul. Klik continuous, kemudian pilih icon sign. Ya, berarti emang benar, nggak cuma sign doang. Nih, frekuensi 20 kHz, amplitudo 1 VPP, iya, 1 VPP, offset 0 VDC, dan fase 0. Ini tuh awal. Ini tuh bisa diganti-ganti, karena ini yang kita ganti-ganti nanti. Buat ngetes dia itu gini, beneran gini, atau enggak. Gitu. Lanjut ke aktifkan kanal keluaran dengan output 1, sehingga dia. Nah, ini juga hubungkan probe pembangkit sinyal dengan probe osiloskop melalui BNC to BNC untuk mengukur input secara langsung. Atur knob vertikal horizontal hingga menampilkan gelombang input dan output. Pada breadboard rangkaian rest. Nah ini nih. Sebenarnya ini tuh bikin kita pusing karena ya kita juga belum belajar elektronika kan awal-awalnya. Cuman ya kalau pakai breadboard juga nggak tahu kan arahnya gimana. Tapi akhirnya dapat juga kalau ini tuh serial ternyata dihubungkan secara serial, dan ini tuh berperan sebagai bukan mesin sih sebenarnya, lebih ke apa ya? Bentar. Oke, lanjut lagi, tadi soalnya ada kendala teknis. Sama yang ke sini nanti ada jelasin. Ini dulu. Pasangkan probe pada CH2, dan ini amati tegangan VPP scope VSG banding 2. Ini yang kita incar nih, 1:2. Kalau nggak salah kemarin tuh kita 9,5 4, berapa gitu. Nah, lakukan. Jadi intinya ini ngulang semua langkahnya. Jadi biar jelas aja ya. Kan ini emang agak abstrak. Jadi ada dua kotak. Nah, ini sinyal generator. Ya kan, ini tuh apa sih namanya? Osiloskop. Nah, osiloskop itu punya tiga lubang di sini. Nah, BNCT itu bentuknya kayak begini, ini kayak gini. Itu T. Di sini juga ada. Mesti ada breadboard, ya kan? Situ kita bikin lah rangkaiannya kayak begini. Situ ini sebelah sini. Terus rangkaiannya tuh ada garis di sebelah sini. Nah, otomatis apa? Ini tuh kan berarti plus, plus. Ini tuh minus. Itu minus juga. Ini kapasitor. Kok kapasitor ini? Bentar. Induktor. Ini induktor. Ini resistor. Sorry, agak lemes. Habis itu, jadi di sini tuh ada dua kabel, satu ke sini, satu ke sini. Anggaplah dua kabel. Habis itu di sini juga masuk satu kabel. Set. Nah, satu kabel itu dari sini ke sini. Sorry. Dari satu tuh ke sini, satu tuh ke sini, satu tuh ke sini. Habis itu dari sini ada satu lagi tuh ke sebelah sini, satu lagi ke sebelah sini. Ini satu lagi kemana? Bentar. Oh iya, udah dua kan? Satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini, satu ke minus. Ini ke minus. Nanti di sini tuh ada dua. Ada yang warna biru, sama ada yang warna kuning. Itu. Lanjut ke data hasil percobaan. Jadi nilai induktasi tertera kita dapat 470 mikrohenry dengan toleransi 10%. Dan resistor seperti yang tadi saya bilang dapatnya 51 ohm. Entah kenapa ini frekuensinya bisa sama. Saya juga nggak tahu ya.
Jadi otomatis kalau frekuensinya sama, omeganya tuh sama. Kenapa omeganya sama? Karena di rumus omega yang 2πf itu nggak ada hubungannya sama resistor. Hubungannya cuma sama frekuensi, atau frekuensi juga bisa periode juga. Karena F sama dengan 1/T kan. Ini V scope out sama SG in. SG itu apa? Sinyal generator. Berarti otomatis ke scope itu adalah yang di osiloskop. Iya ya, ada scope-scope-nya juga. Ya benar, bisa dilihat kalau nilainya sama. Jadi berdasarkan praktikum yang sudah dijalankan, kami memperoleh dua data. Dari percobaan pengukuran besaran listrik dengan menggunakan, kok slope sih? Scope. Eh, besaran listrik dengan menggunakan scope dan multimeter dong. Ini cobaan pengukuran. Dah, mohon maaf. Seperti yang saya sudah bilang, saya kopas dari laprak sebelumnya. Habis itu saya ganti-ganti karena nggak mungkin juga kan saya bikin dari awal. Terlalu niat. Ada beberapa data yang sudah dapatkan seperti besar nilai induktansi, nilai gelang, omega, frekuensi, scope, resistor, dan SD. Rumusnya ini kira-kira. Yang dimana perbandingannya, ini kan V-scope 1, VSG 2. Jadi sebenarnya itu 1/2. Maka langsung ke sebelah sini. Kemarin itu kami dapat tuh nggak benar-benar segini. Nggak benar-benar 0,5. Karena kalau nggak salah tuh 9,75, 4,7 berapa gitu. Jadi ada sedikit miss. Jadi sebenarnya ya makanya galannya tinggi nanti. Jadi rumusnya tuh seperti ini kira-kira untuk yang atas. Nah, untuk nyari induktansinya kita pakai yang bawah ini. Berarti 3 kali omega. Nah, berarti ini kan otomatis yang berubah kan R-nya doang. Jadi, induktansi itu bergantung kepada nilai resistor. Jadi resistor berubah, induktansi juga berubah. Gitu. Makanya nanti galatnya itu makin dekat. Pi 3,14 kali induktansi dalam satuan Henry. Cuman bisa juga mikrohenry kalau di sini, resistansi ohm. Nah, ini induktansi. Yang di resistor tuh kami mendapatkan angka 51. Karena kalau dilihat ini dua warnanya hampir sama. Karena coklat sama hitam itu agak susah bedainnya. Kemarin tuh kami dapat warnanya hijau. Yang pertama ya, resistor pertama kami tuh dapatnya hijau, habis itu hitam. Charge digitnya nggak ada karena cuma 2 gelang doang. Habis itu di sini toleransinya silver. Sedangkan satu lagi ini. Mereka nilai induktansi. Kalau induktansi ini berarti, nah terus kalau ini gimana? Kalau ini berarti di sini warnanya kuning, ungu, hitam. Terus yang ini multipliernya mikro kan 1K, berarti yang ini kayaknya ya harusnya gini. Di situ toleransinya sekitar ini, silver. Iya tadi induktansi. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita dapat hasilnya segini radian per second. Jadi itu jadi tugas utama dari percobaan ini menjaga agar tegangan osiloskop menilai setengah kali pada sinyal generator dan juga bentuknya. Di percobaan kami gelombang kuning harus 2 kali dari gelombang biru. Karena portnya juga kayak begitu. Kami mendapatkan dua-duanya di frekuensi 60.000 Hz. Dan dari data kami yang berbeda hanya VPP pada bagian outnya saja atau bisa disebut scope. Untuk perhitungan ini sebenarnya utamanya membandingkan antara gelang dan perhitungan induktornya. Jadi kan kalau galat kan ada referensi sama ada nilai yang kita dapatkan. Nilai referensinya itu yang ini. Untuk perhitungan ini sebenarnya ya udah tadi. Untuk 51 ohm kita pakai ini L sama dengan R per 3 omega kali kan akar 3. Dapat angka setelah pembulatan 78,10 mikrohenry. Lalu untuk galatnya adalah toleransinya 10%. Jadi ya untuk batas bawahnya 723, batas atasnya itu 517. Kita ngelihat tuh hasilnya tuh berapa? 83,38. Itu tuh jauh banget galatnya persen. Iya sih.
Jauh banget sih, orang ini aja udah berapa pagi. Sedangkan untuk perhitungan 100 ohm 153 kan dapatnya. Galatnya 67 lebih dekat. Berarti harusnya tuh semakin tinggi semakin benar karena kan benar dong. Karena acuannya sendiri kan 470, kita dapatnya jauh banget. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan kami tidak mendapatkan frekuensi yang benar-benar pas atau bahkan karena faktor lain seperti alat, rangkaian, dan lain-lain. Karena kelompok lain juga gitu. Jadi kami curiga ada faktor alat sama kondisi praktikum. Kenapa dia di sini? Halo, kesimpulannya singkat aja, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada hari Selasa 5 Mei di Laboratorium Robotika Gedung Nano, lantai 1 dapat disimpulkan untuk mengukur induktor diperlukan posisi frekuensi yang tepat agar mendekati nilai aslinya. Tepat tuh maksudnya apa? Setengah. Ya, frekuensi. Jadi, kok setengah frekuensi sih? Setengah V. V kasih. Lupa. Oh iya, tegangan V. Sehingga yang masuk ke rumus tersebut dapat lebih bisa diterima dan garat yang didapatkan tidak terlalu tinggi. Selain itu, banyak juga faktor-faktor eksternal yang menyebabkan percobaan ini mempunyai garat tinggi, seperti resistor yang mungkin tidak pas. Hasil dari pengukuran ini adalah 78,10 mikrohenry untuk resistor 51 ohm dengan garat yang sangat tinggi, dan juga untuk 100 ohm itu segini garatnya. Untuk percobaan ini kami mengetahui beberapa potensi penyebab garat kami tinggi, jadi untuk selanjutnya akan lebih diperhatikan lagi untuk frekuensinya dan mungkin rangkaiannya. Oke, kita langsung ke tadi apaan? Oh, gambar. Nah, ini kan mampu melakukan pengukuran nilai induktasi secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Jawabannya bisa atau nggak bisa, cuman banyak banget faktornya yang bikin galatnya itu tinggi. Lihat referensinya, ini referensi satu ada dari, bisa dibaca sendiri. Dan yang kedua dari modul kami tercinta. Ah, ini nggak bisa dipapain, nggak bisa di delete. Lampirannya yang pertama alat dan bahan. Biar lebih jelas lagi, ini tuh ini breadboard. Jadi dia tuh kayak begini. Set, set. Kalau yang sini tuh kayak begini. Ini resistor, bisa ini bisa nggak digedein lagi, nggak bisa ya. Oh, ini yang tadi potnya itu, jadi tadi itu kita dari sini ke sebelah sini osiloskop, di sini tuh ada tiga, satu ke sebelah sini, habis itu dari sini ke sebelah sini, sini ke sebelah sini, dan di sini juga ke sebelah sini. Ngerti kan? Lebih lebih bagus tadi gambaran pertama memang. Yang ini ya sekedar cukup tahu aja. Ini kabel-kabelnya. Kabel-kabel ini dimasukin ke sini dulu. Dari sini ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini. Habis itu dari sini masuk ke sini. Habis itu ini ada satu masuk ke sini, masuk sini, masuk sini. Jadi ibaratnya tuh dari sini ada dua, ada satu ke sini, satu ke sini, dari sini colok ke dalam sini. Habis ini masuk lagi ke sebelah sini, dari sini masuk lagi ke sebelah sini. Nanti ada kok kayaknya gambarannya. Ini warnanya mungkin nggak kelihatan ya. Ini resistor, resistor, induktor. Apa sih kak? Udah itu mulu. Dokumentasi percobaannya sebagai berikut. Ini adalah mesinnya. Ini pada saat melakukan percobaan. Nah, ini BNCT-nya. Cuman ini kita masih salah kemarin. Itu percobaan pertama kita yang gagal. Nah, ini kan perfect sebenarnya. Di sini yang kita lihat itu yang bagian ini. Ini harus dua kali dari ini, atau ini harus setengah dari ini. Begitu. Ini rincian pencatatannya. Untuk rumus Excelnya 2 kalikan pi kalikan C8.
Untuk mencari omeganya 51/3 kali 2 pi. Sebenarnya langsung 3 kalikan W ini sebenarnya bisa sih. Habis itu dikalikan frekuensi. Iya, yang 2 kalikan pi kalikan ini sebenarnya bisa langsung masukin omega. Dikalikan akar 3 dikalikan segini. Untuk yang L juga sama. Dan juga tadi saya lupa untuk perkenalan. Untuk anggota kelompok ada Firstia, Rafa, dan Keiko. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.